Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35. Kali ini kita ada di Cangkruan Malam Seloso nih, tepatnya di Balai Kota Surabaya. Masih bersama Bung Tony Rupilus. Selamat malam, salam satu nyali. Wani, piye kabar ya Bung Tony? Baik. Baik ya Bung? Ya, baik. Jadi gini Bung, ini kan jelang pertandingan Persebaya versus Arema nih Bung. Ya. Ya, ada kemudian tulisan nih Bung, tulisan opini yang menjelaskan bahwa Arema dipaksa kalah sebelum bertanding oleh Persebaya Surabaya. Kalau menurut kacamata Bung Tony sebagai seorang jurnalis ini gimana tulisan itu Bung Tony? Ya, jadi pertama itu tulisan yang ditulis oleh supporter Arema di salah satu kanal media supporter juga di sana. Jadi itu sifatnya opini memang. Jadi pertama dia opini, terus tulisannya sebenarnya ya dia sudah menyasar ke banyak hal yang dia sampaikan, data-data yang dia paparkan. Cuma memang secara penulisannya aja yang dia bilang dipaksa kalah, dipaksa itu tidak ada tanda petik atau apa gitu, Bapak. Kalau tanda petik ini kan berarti ada sesuatu, siapa yang memaksa untuk gitu. Tapi dia bilang dipaksa. Nah, artinya itu dia harus jelas siapa yang memaksa dia kalah gitu. Atau jangan-jangan itu bahasanya dia bahwa sebenarnya sudah kalah sebelum bertanding, tapi diolah sedemikian rupa secara redaksional bahwa kesannya Persebaya memaksa untuk Arema kalah. Nah, paparannya kan dia cuma hanya dia menyampaikan perbandingan kenapa di Bung Tomo bisa, di Bali. Statusnya di Bali yang statusnya dia adalah tuan rumah itu tidak bisa. Nah, logika dasarnya itu sebut aja bahwa Iwayan Dipta itu bukan punyanya Arema. Betul. Itu bukan punyanya Arema. Jadi itu bisa juga disebut tempat netral. Tempat netral. Dia pinjam kan gitu. Nah, namanya pinjam. Ya terserah yang meminjemi. Saya punya motor mau dipinjem si A, isi bensinnya. Itu motor saya. Kalau kamu tidak isi bensin, tidak saya kasih. Betul, kan seperti itu. Itu jadi terus bensinnya nggak diisi. Kan itu peminjam yang kurang ajar namanya kan kayak gitu. Jadi ketika saya bilang bensinnya harus isi, sama dengan izin penggunaan Iwayan Dipta. Kamu tidak boleh ada penonton. Sama juga yang lawan Persebaya juga nggak boleh ada penonton. Ya itu kebijakan. Dia harus menerima itu. Tapi dia bilang itu sebagai upaya untuk mengalahkan Arema sebelum bertanding seperti itu. Padahal mungkin konsepnya itu kalau di Iwayan Dipta kan kita bisa menilai itu rawan terjadinya Kanjuruhan Jilid 2. Ya, betul. Kalau saya sempat baca salah satu komen dari Pak Edi Kasat Intel Hufi, itu beliau bilang jadi ada variabel-variabel dalam menentukan, itu polisi punya metodenya. Nah, artinya sudah dihitung sampai sempat beredar juga itu surat permohonan dari Polres Gianyar sampai meminta bantuan personel Polres Tabanan Buleleng. Nah, artinya memang ini akan sudah tidak bisa tidak yang namanya gelombang supporter pasti akan berdatangan. Pasti. Nah, sementara Bali kita tahu sendiri, Bali itu destinasi wisata betul. Yang tidak bisa dikacaukan hanya supporter pertandingan bola seperti itu. Jadi mungkin itu yang jadi pertimbangan penyelenggara bukan penyelenggara, maksudnya pertimbangan dari keamanan di sana. Betul, seperti itu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya, keinginan bonek untuk berangkat ke Bali juga sangat besar ya. Betul. Untuk itu memang sudah sepantasnya demi menjaga keamanan memang harus digelar tanpa penonton. Kecuali kalau itu home base di Malang itu beda lagi. Nah, itu kalau misalnya home base di Malang terus ada kebijakan itu, mereka oke lah bisa menuduh yang macam-macam dengan bahwa mereka sudah dikalahkan sebelum bertanding. Tapi kalau di Dipta terus ada narasi bahwa ini ada upaya untuk mengalahkan Arema sebelum bertanding, itu penggunaan redaksional yang kurang tepat gitu. Yang kurang tepat karena ada beberapa alur yang sama penulisnya itu
ditinggalkan, kan dia pasti tahu lah harus namanya rakor itu melibatkan banyak pihak di situ. Betul. Tiket akan muncul itu setelah hasil dari rakor. Dari rakor itu ada keputusan bahwa ini tiket boleh dicetak sekian persen penonton. Nah, baru Panpel mencetak. Alur itu kan tidak disampaikan sama penulisnya itu. Dia terputus, dia pokoknya bilangnya intinya GBT kok boleh, kami yang sekarang tuan rumah kok nggak boleh. Nah, status tuan rumah dalam petik itu. Itu yang apa ya, compang-camping akhirnya semakin membuat tensi ini. Supporter bonek khususnya itu akhirnya melihat bahwa ini tulisan-tulisan yang memang ya gimana lah seperti itu. Memang kalau berkaca dari tragedi Kanjuruhan, harusnya Arema sendiri sebagai klub sudah berhenti saat itu. Ya? Harusnya seperti itu. Karena dia beban moral dan norma itu kan sudah ditiadakan. Makanya kenapa saya sendiri suka bilang bahwa yang dilawan Persebaya besok 27 Maret itu bukan lawan Arema FC, tapi melawan melawan ke omong kosongan sepak bola nasional ini gitu. Karena membiarkan tim yang 135 itu kan ya peristiwa yang memilukan lah. Ya, betul. Harusnya dia berhenti di situ. Apapun itu. Jadi secara keputusan hukum, keputusan dan lain-lain sudah selesai, ya dia secara normal, secara norma itu dia harus mundur sebagai bentuk dukungan terhadap kita sudah tidak bisa lah untuk berkecimpung lebih jauh di atas. Karena jarak traumatik manusia itu 15 tahun. Betul. Kurang lebihnya seperti itu mending. Makanya saya bilang Persebaya lawanmu besok bukan Arema, tapi melawan keomong kosongan sepak bola nasional ini. Seperti itu. Seharusnya tragedi kemarin itu sudah cukup menjadikan pelajaran Arema ya. Betul, untuk harusnya kontestasi di BRI Liga 1. Dan gini Om Tony, ini kan nanti tidak menutup kemungkinan ini supporter bonek itu juga datang ke Wayan Dipta. Mungkin sebaiknya ada ada anjuran atau pesan dari Bung Tony buat yang pasti bonek. Itu saya sering bilang ke teman-teman bahwa kita ini bukan supporter yang buta huruf. Dalam arti larangan tanpa penonton itu sudah jelas. Ketika bahasa yang dimunculkan teman-teman bilang kami tidak ingin membiarkan Persebaya berjuang sendirian. Nah, Persebaya berjuang itu di dalam lapangan Iwayan Dipta. Ketika kita tidak mau membiarkan dia berjuang sendirian, itu artinya kita harus ada di dalam stadion. Logikanya begitu. Ya, betul. Tapi kalau kita tidak berada di dalam stadion, kita tidak sedang mengawal kebanggaan kita berlaga. Kita sedang ada di areal sekitar kebanggaan berlaga. Itu lebih menyakitkan. Tim bermain di Iwayan Dipta, kita duduk-duduk di Pantai Kuta. Itu menyakitkan itu. Kalau saya mending duduk-duduk di areal warkop sekitar Iwayan Dipta. Di sekitar Iwayan Dipta. Supaya mendekatkan emosional lah, paling tidak gitu. Tapi ini masalahnya dilarang. Kan gitu. Dilarang tanpa penonton. Artinya begitu saya mendekat ke areal stadion, itu pasti saya menabrak aturan yang dibangun untuk regulasi tadi itu. Nah, itu ketika sudah menabrak, berarti kalau saya dimaki orang kamu buta huruf, ya nggak salah juga orang itu ngolok, karena kamu tidak bisa baca bahwa sudah jelas-jelas dilarang tanpa penonton. Nah itu yang kita jaga, bahwa kita bukan supporter yang buta huruf, kita lebih dari supporter yang di sebelah sana. Kalau kita masuk tetap memaksakan diri, kita tidak beda jauh dengan mereka. Betul. Itu. Jadi kita harus pasang bahwa kita ini standar kita, kelas kita sudah beda jauh. Apalagi teman-teman bilang bonek dan Aremania itu sudah beda kelas. Nah, beda kelasnya di mana? Harus dibuktikan ini. Tapi kalau kita masih tetap melawan aturan itu, ya kelas kita sama, bukan beda kan gitu. Jadi itu yang kita jaga harusnya. Dan ini Bung Tony, pertandingan besok ini kira-kira skornya berapa Bung Tony? 1-3 lagi. 1-3. Jadi di Surabaya kita 3-1, di sana 1-3. Kita akan menang. Dan ini kan kejadian di Kanjuruhan itu tidak menutup kemungkinan itu salah satu faktornya karena kurang dewasanya supporter. Betul. Ya. Menerima hasil. Ya. Dan ini bagaimana kalau nanti dibalik Bung Tony? Ternyata
Persebaya yang kalah itu bagaimana menyikapi hal ini? Ya pertama satu itu ini kompetisi. Kompetisi itu kan home away. Jadi kalau kita menang di home, kalau di away kita misalnya kalah, ya memang pertimbangannya itu ada di kerangka tim, skema permainan dan lain-lain, teknis. Kalahnya memang karena teknis. Nah, kecuali kalau ada hal-hal yang non teknis itu dipaksakan dan kasat mata, semua bisa melihat, apalagi ini secara live. Semua tahu bahwa nanti perangkat pertandingannya mungkin yang nggak becus atau gimana. Nah, itu yang bisa kita dorong lah untuk supaya perbaikan sepak bola ini harus dibangun betul-betul. Makanya kemarin Pak Erick Thohir beliau bilang kalau sampai nanti ada wasit yang bermain-main, saya penjarakan. Makanya saya bilang, di test case nanti ini lawan Persebaya Arema. Jangan nunggu di 4 besar. Kalau nunggu 4 besar buat apa? 34 pekan sebelumnya buat apa? Nah, hanya disiapkan hanya di 4 besar Final Four itu kurang pas. Test case-nya untuk memenjarakan orang-orang yang bersalah nanti kalau ketahuan Persebaya lawan Arema ini. Itu rawan itu. Jadi kalau memang ketahuan ada yang bermain-main, penjarakan. Karena Persebaya dan Arema ini akan banyak ditonton, jutaan mata akan memandang. Satu, mereka melihat, tetap tidak bisa lupa namanya 1 Oktober 2022 itu. Oh, ini loh 2 klub yang bertanding yang pernah terjadi peristiwa mematikan. Jadi kalau kita misalnya nanti kalah misalnya, ya itu harus kita terima. Karena sepak bola ya gitu, kalah menang seri di kompetisi itu. Ya, artinya kekalahan itu berarti kekalahan yang memang fundamen. Jadi ya kita di kerangka tim kita ini memang kondisinya nggak baik-baik saja gitu loh. Dalam arti materi pemainnya bisa menang, apalagi mencapai dalam beberapa pertandingan ini begitu sulit menang pun hanya dengan angka tipis, banyak serinya. Itu berarti memang teknisnya kita memang sedang tidak baik. Nah, kalaupun nanti besok ternyata kita kalah, ya berarti memang harus bisa diterima secara teknis sebagai sepak bola itu tadi. Dan kemarin memang beberapa hari ini supporter sangat antusias dalam memberikan motivasi, spirit buat pemain ya. Latihan datang di tor. Kemudian tadi sampai dikawal juga. Ya, betul. Cuman gini, Om Tony. Jadi memang boleh supporter dengan fanatismenya untuk mendukung klub ya, Om Tony. Tapi kemarin tadi ada kejadian yang sampai kemudian robos tol, kemudian sampai berada di area bandara, yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Ya itu mungkin buat teman-teman bonek untuk mendukung tim kebanggaan boleh, kita euforia, tapi tetap perhatikan aturan yang ada ya, Bung Tony. Itu syaratnya itu. Iya, jangan sampai dulur-dulur yang sudah stigmanya positif akhirnya menjadi negatif kembali karena ulah beberapa supporter yang akhirnya tidak memperdulikan aturan yang ada. Gitu. Memang tadi sempat dijadikan atensi ya di rapat koordinasi kepolisian karena supporter ratusan yang sudah masuk pakai motor kemudian jalan di tol. Ya mungkin gitu, teman-teman mungkin melihatnya ini kan nggak setiap hari. Ya, jadi insidental istilahnya gitu, insidental. Mungkin besok-besok mungkin ke depannya mungkin nanti dari pihak kepolisian sudah bisa menjadikan evaluasi. Setiap Persebaya khusus lawan Arema yang akan pergi away ini itu harus ada materi pengamanan yang sifatnya sudah belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi khusus ini jadi dijadikan evaluasi bagi kepolisian supaya mungkin ya sudah untuk ini pas pelepasan tim jam sekian sampai jam sekian tol itu memang dibebaskan. Mungkin seperti itu kan kita nggak tahu. Mungkin itu bisa jadi istilahnya pertimbangan lain dari pihak. Kan dia tidak setiap hari gitu. Tidak dari 1 tahun 360 hari itu paling hanya terjadi 1 kali kan gitu. Seperti mungkin, itu. Mungkin ada penyekatan ya memang. Ya, penyekatan atau apa. Nggak boleh ya memang harus disekat di
batas tol atau pintu tol itu supaya supporter bonek sampai di sini saja ngantarnya. Itu dulu. Oke, kita berharap semoga 3 poin. 3 poin. Nanti Persebaya versus Arema ya menjadi kemenangan untuk Persebaya dan diharapkan teman-teman bonek yang mungkin sudah ada di Bali dan sebagainya ya harapannya menjaga ketertiban. Iya, tetap jaga ketertiban di sana, jangan sampai ada kejadian yang nanti menjadi denda buat klub ya, terutama ya. Antoni ya. Soalnya kalau kita sudah di sana dengan atas nama bonek supporternya Persebaya, itu segala sesuatunya adalah Persebaya. Jadi ketika kita berulah yang macam-macam, publik Bali akan melihat bahwa siapa bilang bonek itu berubah. Nah akhirnya ya nggak salah juga mereka bilang gitu. Siapa bilang bonek sudah berubah? Sementara di tempat lain kita sudah teriak setengah mati bahwa kita menyuarakan bonek sudah berubah atau apa. Enggak, mereka tetap rusuh di ini gitu. Itu yang jangan sampai terjadi lah. Betul. Karena kita sepakati bahwa lambang di dada ini lebih besar dari apapun. Artinya lambang yang besar dari apapun ini yang harus dijaga. Siapapun dia harus menjaga itu. Apapun caranya dia harus menjaga itu supaya dia benar-benar besar dan terhormat. Itu aja. Oke Lur, kita berharap tentu nanti 3 poin ya Lur. Apapun nanti hasilnya itu kan namanya bola juga bundar ya. Betul. Kita terima dengan dewasa, tentunya tetap jaga ketertiban. Apapun hasilnya kita tetap support klub kebanggaan kita. Persebaya Surabaya. Terima kasih Bung Tony. Sama-sama. Sudah mau ngobrol di acara ini CMS. Cangkruan malam Selasa ini Bebek War lagi buka stand nih di UMKM Ramadan nih yang kerjasama Suara Surabaya dengan Pemkot dan juga Bank Jati. Terus support UMKM, kita majukan industri ekonomi. Salah satunya ya dengan acara seperti ini ya Bung Tony ya. Betul. Oke, motor nuwun, salam satunya Li Wani.